kali ini saya akan melaksanakan tugas tantangan Litnum bulan April mengenai jurnalistik, yaitu mewawancarai narasumber seputar profesi pekerjaan. Baiklah, saya akan mewawancarai seseorang yang berprofesi sebagai guru kelas 6. Selamat siang, Bapak. Siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Nur Sawa Octavia. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia, silakan. Siapakah nama lengkap Bapak? Nama lengkap Bapak yaitu Ali Hasan. Dari daerah manakah Bapak berasal? Bapak berasal sama dari Kecamatan Paseh, lebih tepatnya Bapak berasal dari Desa Sinangsari. Berapakah umur Bapak sekarang? Umur Bapak sekarang sudah menginjak kepala 3. Apa hobi Bapak dalam sehari-hari? Kalau hobi paling disenangi yaitu naik gunung. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Bapak menjalani profesi sebagai guru dari tahun ajaran 2019. Apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Kalau cita-cita ya jelas Bapak dari kecil kalau ditanya cita-cita ingin menjadi guru. Apa alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Alasan yang mendasari menjadi guru, mungkin guru salah satu pekerjaan yang mulia ya. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani sebagai guru? Kalau perasaan saat menjadi guru ya senang sekali ya. Jadi misalkan apa yang Bapak cita-citakan sejak kecil bisa tercapai dan alhamdulillah sekarang menjadi profesi Bapak. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa yang diajarkan oleh Bapak kepada peserta didik? Kalau mata pelajaran kebetulan Bapak mengajar di SD ya. Jadi semua mata pelajaran Bapak berikan kepada peserta didik, kecuali kalau di SD itu PJOK sama pendidikan agama itu ada guru khusus. Adakah upaya yang harus disiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada upaya, apa saja yang harus dilakukan? Upaya dalam persiapan mengajar ya, mungkin persiapan itu dari strategi mengajarnya dan media yang cocok untuk peserta didik. Bagaimana kemampuan rata-rata peserta didik Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Kalau kemampuan tergantung peserta didik ya, kita kembali ke peserta didik. Tapi kalau di rata-rata bagus peserta didik. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam proses menyampaikan materi? Kalau kesulitan mungkin Bapak harus mencari lagi yang mungkin beberapa belajar lagi beberapa strategi mengajar atau metode mengajar supaya semua peserta didik dengan berbagai karakter bisa belajar dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasi kesulitan itu ya Bapak mungkin banyak lagi belajar tentang strategi mengajar, lalu media atau misalkan olahraga yang cocok untuk peserta didik. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap peserta didik selama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau kemajuan ya jelas ada. Kalau misalkan signifikan kembali kepada kemampuan peserta didiknya. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Kalau Bapak cara mengatur waktu ya, Bapak membuat jadwal harian. Nah, jadi Bapak tahu hari ini Bapak harus aktivitas apa yang Bapak lakukan hari ini. Apakah Bapak memiliki rencana mengajar di sekolah lain? Kalau rencana mengajar di sekolah lain kemungkinan tidak ya, karena Bapak alhamdulillah misalkan sampai pensiun di SD Banyuwangi. Apa pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Kalau pengalaman suka dan duka ya, kalau suka banyak. Kita melihat peserta didik semangat belajar itu Bapak suka sekali. Pengalaman suka Bapak, kalau dukanya mungkin dulu waktu masih honor dalam kesejahteraan. Apa
peserta didik ya, mungkin mudah-mudahan peserta didik bisa memahami pentingnya belajar, jadi tidak perlu ada paksaan, tidak tahu sendiri bahwa belajar itu hal penting bagi dirinya. Alhamdulillah kegiatan wawancaranya sudah selesai. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia diwawancarai Sama-sama. dan memberikan banyak informasi mengenai kegiatan Bapak di sekolah. Semoga Bapak dikasih kesehatan dan selalu dikasih keberkahan. Demikian wawancara dari